Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sehat-sehat ya. Kali ini aku ingin buat video yang menurut aku ya mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Susi. Bisa dipanggil Mama Alana. Usia masih muda kok, masih 46 tahun. Jadi oke lah. Eh, aku sengaja bikin konten ini, video ini apa ya, awal mulanya sih ya jujur ya, aku tuh orangnya gaptek ya, nggak tahu ya. Bentar ya, ada pesawat jalan tuh, jadi kayaknya kurang denger ya kan. Maklum rumahnya di dekat-dekat daerah bandara, jadi ya begitu deh. Nah, aku mulai lagi ya. Jadi jujur ya, aku tuh sebenarnya nggak kepikiran mau bikin video atau mau bikin konten-konten gitu di YouTube. Nggak ada tuh pikiran kayak gitu. Cuman belakangan ini ya alhamdulillah lagi ada pandemik, alhamdulillah banyak di rumah sehingga kegiatan-kegiatan yang di luar itu kan jadi stop gitu kan. Memang sih pandemiknya itu udah setahun lewat gitu loh. Cuman kok aku jadi kepikiran ya udahlah, siapa tahu aja dengan ikhtiar bismillah lah, doa gitu, niat yang baik, gak macem-macem sih, gak neko-neko, cuman pengen berbagi aja ya. Semoga apa yang bisa aku aplikasikan itu bermanfaat buat orang banyak ya. Jujur sih aku ini kan suka masak gitu kan, walaupun nggak semuanya aku praktekin yang bener-bener oh iya yang serak di aku gitu. Aku pasti masak, mau masakan apa juga, mulai dari tradisional, western, Japanese, Korean, apa aja sih, mulai dari makanan appetizer, terus pembuka, penutup, cemilan-cemilan, minuman. Ya pokoknya yang bener-bener have fun aja gitu. Dan kebetulan juga selain aku hobi masak, aku pun juga suka yang berhubungan dengan kertas gitu. Entah kenapa ya, mungkin karena basicnya aku dari keluarga percetakan, jadi tuh aku tuh seneng banget gitu yang namanya ngulik-ngulik kertas gitu, apalagi yang berhubungan dengan scrapbook. Kebetulan karena akunya suka masak, otomatis kan aku kan seneng gitu kan nulis-nulis resep-resep, mulai dari resep dari orang tua, dari nenek, dari mertua, terus sampai dari tante-tante atau dari mana-mana aku coba gitu. Terus begitu ya udah aku selerain dengan memodifikasi dengan apa yang aku mau gitu kan, tesnya kayak gimana gitu, terus aku tulis. Dan kebetulan ini aku tuh pengen berbagi ya, selain mempraktekkan masak, aku tuh pengen berbagi tentang penulisan yang aku buat. Salah satunya buku resep itu yang aku udah buat. Ini tuh kebetulan kan aku kan punya apa sih namanya, kayak jualan makanan itu namanya Dapur Wasesa gitu kan. Nah ini tuh aku tuh terinspirasi tuh aku buat sendiri. Nanti ya di the next videonya aku kasih tahu cara-caranya buat buku yang menarik. Kenapa aku pikir buku resep itu tuh harus dibuat menarik, karena memang ya sekarang ini kan teknologi semakin canggih gitu loh. Tapi khusus yang menurut aku ya, kenapa menulis itu tuh masih penting, karena kan memang ada istilahnya ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi aku tuh masih berpikir yang namanya kita nulis itu kan apa yang dengan kata-kata kita, dengan bahasa kita itu kayak itu lebih mudah mencerna. Dan lagi kalau misalnya buku resep ini, kalau misalnya aku lihat kayak misalnya di handphone segala macam, itu gak ada salahnya. Cuma ya kembali lagi ya, aku tetap lebih lebih nyaman dengan menulis gaya aku. Terus apa namanya, sesuatu yang menurut aku tuh yang bisa aku kembangin sehingga aku tuh mudah menerapkan. Lagi kalau misalnya dalam bentuk buku ada lembaran-lembaran kosong yang kira-kira oh ini kayaknya nih, misalnya udah lihat resepnya nih, oh ini kayak kurang ini nih, kurang ini ya, kita kasih catatan gitu ya. Aku sih lebih lebih ininya ke dalam tulisan ya. Ini ya buku resep yang pertama aku buat, ini bener-bener resep dari yang menu-menu yang aku jual gitu. Kayak misalnya aku kan dari keluarga Makassar Bugis gitu kan, jadi tuh aku lebih ke cemilan-cemilan khas Bugis, makanan-makanan khas Bugis, tapi nggak nutup kemungkinan juga aku mencoba makanan yang lain gitu kan. Ini aku buat sendiri, ini tulisan tangan ya, tulisan tangan. Terus udah gitu, ini salah satu resep andalan aku yang aku jual, ayam bakar Endolita. Itu resep dari resep leluhur lah istilahnya, resep keluarga.
Ini aku jual itu, terus udah gitu mie titik juga sama, ini juga resep dari nenekku. Ada juga macam-macam sih sebenarnya tuh, kayak calamari itu kan westernnya, terus udah gitu sukiyaki cheese itu kombinasi Jepang lah ya. Terus dia gitu aku pun juga ada cemilannya, mie ayam pandan, terus dia gitu Ali, karena kebetulan orang tua aku suka banget makanan Ali, jadi aku tuh suka bikinin gitu kan. Tuh, jadi ini resep yang pertama kali aku buat, dan kebetulan ini udah aku jilid, tapi ketika mentahnya ini aku tuh buat seperti ini. Jadi setiap resep itu beda-beda covernya, begitu pula beda isinya ya, walaupun dia di resep yang antara 1 dan 2 itu kebanyakan ada yang sama, tapi mayoritas tuh aku beda-bedain, jadi halamannya tuh beda-beda gitu loh. Kenapa aku buat kayak gitu ya, tidak kembali lagi yang namanya kreativitas, yang namanya kita berbuat sesuatu yang kita suka, apalagi dalam bentuk handmade gitu kan. Aku tuh senangnya tuh yang nggak sama gitu loh. Jadi kayak misalnya ini kebetulan ini temen aku minta tolong dibuatin nih, terus kayak gitu. Ini juga temen aku nih covernya ya, jadi kan beda tuh sama yang pertama tadi aku buat tuh. Nah terus kayak gitu, ini caranya nih ini kan resepnya aku buat nih. Ada sebagian aku print, ada the restnya juga yang aku ini ya, yang aku tulis tangan. Terus kalau udah kayak gini aku tuh buat di apa namanya, kayak di plastikin gitu loh. Kenapa aku pikir diplastikin, karena kan biasanya kalau kita lihat buku resep itu kan kayaknya itu gimana ya, kena cipratan minyak, kena cipratan air, kayak itu cepat kotor gitu loh. Jadi aku ya, ide aku sendiri aku plastikin gitu. Kalau misalnya sandi udah diplastikin, bisa kita kena tumpahan air, tumpahan minyak, kita tuh cuma bisa tinggal ngelap pakai tisu atau ngelap pakai kain lah gitu kan istilahnya. Kalau misalnya kira-kira ada yang mungkin masih mengkilap-kilap bekas percikan minyak gitu kan, kita bisa tuh kasih minyak kayu putih sedikit jadi bersih deh. Itu sih awal mulanya aku buat kayak begitu. Ini juga salah satu covernya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja apa namanya, video aku kali ini bisa bermanfaat buat orang banyak, karena memang pada dasarnya aku melakukan sesuatu itu tuh berdasarkan hobi dulu gitu loh. Sampai akhirnya tuh ada teman aku yang mau dong, ya udah oke aku buatin. Cuma memang kalau pembuatan kayak gini itu karena bentuknya handmade ya, jadi nggak gampang prosesnya, jadi membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari gitu kan. Nanti deh the next yang video berikutnya aku kasih tahu cara-caranya ya, sampai tahu aja ada yang suka pengen nulis, terus dia gitu pengen apa namanya, mencontohkan, is okay, no problem. Pokoknya aku buat konten, buat video itu gunanya itu yang penting bisa bermanfaat buat orang banyak, dan kepuasan aku juga menyalurkan hobi gitu kan. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, berhubung ini hari Jumat, tidak ada unsur untuk mengajari, kita hanya ingin berbagi kebaikan, karena memang moto aku, prinsip aku itu aku ingin berbagi kebaikan, menebar kebaikan, terus menebarkan manfaat gitu kan. Ya saling tukar pikiran yang bermanfaat, yang berpositif gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada salah-salah kata atau salah-salah itu ya jangan dianggap negatifnya gitu loh. Ya namanya juga kita kan untuk menuju ke arah yang lebih baik, semangat gitu kan. Jadi ini berhubung dengan hari Jumat, kita harus apa namanya, sunnah-sunnah ya yang udah diajarkan. Kayak contohnya di hari Jumat tuh perbanyak sholawat, kan gak ada salahnya tuh dalam keadaan apapun kita bisa bersolawat gitu kan, kecuali di kamar mandi gitu kan. Istighfar pun juga sama, terus gitu. Jadi lisan kita terjaga, hati kita terjaga, terus sama ya bismillah disempet-sempetin membaca surat Al-Kahf, karena itu berguna banget buat kita. Kalaupun seandainya udah ada yang biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Andai pun ada yang belum terbiasa dan ingin mencoba, tidak ada salahnya dicoba dulu, pelan-pelan aja dulu. Misalnya oke, kalau misalnya belum bisa semuanya, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dulu ya, terus ya gitu nanti pelan-pelan gitu. Kalau misalnya udah yang mulai terbiasa, nyicil-nyicil aja. Misalnya sekarang nih ya udah habis sholat duha berapa ayat dulu, terus nanti sambung lagi sholat zuhur berapa ayat lagi, terus udah gitu asar berapa ayat lagi, sampai selesai. Tapi kalaupun seandainya nggak selesai, ya bismillah diniatin aja, niat karena Allah. Semoga kita semua dilancarkan, diberi kemudahan dalam meningkatkan amal ibadah kita. Itu aja. Sama oh iya, doa setelah sholat asar, ba'da asar, dan sebelum maghrib itu di hari Jumat
insya Allah paling mustajab. Jadi nggak ada salahnya kita berdoa, memohon kepada Allah, diberkahi semua. Oke guys, gitu aja semuanya. Semoga bermanfaat. Makasih sebelumnya yang udah nonton. Alhamdulillahirobbil alamin. Disikapi dengan baik dan positif karena tidak ada unsur yang aneh-aneh di sini. Hanya ingin berbagi. Walaupun misalnya gaya ngomong aku masih yang pelentar-pelentar, ya dimaklumin aja. Namanya juga baru pertama kali gitu loh kan. Jadi ya yang penting just be myself, be yourself. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.